Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas tentang fanatik. Bahwa fanatik itu memang ada yang positif, ada yang negatif. Ya, memang tidak mesti positif, tetapi juga tidak mesti negatif. Itulah tentang fanatik. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fanatik diperlukan dalam beberapa hal. Di antaranya yaitu fanatik terhadap Islam. Ya. Fanatik terhadap Allah, yang di dalamnya terdapat fanatik terhadap Allah, ya, fanatik terhadap Rasulullah, fanatik terhadap Al-Qur'an, fanatik terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanatik terhadap salafus soleh. Ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin agar agamanya benar-benar selamat, ya, selamat minal muhdatsat, dari perkara-perkara yang baru, dari perkara-perkara yang timbul. Ya, kalau kemarin kita bahasakan pada pertemuan yang lalu, kita supaya selamat dari al-ikhtilaf al-madhmum, perselisihan-perselisihan yang tercela. Maka dibutuhkan pada diri kita fanatik, atau kata lain komitmen tinggi terhadap Allah. Jadi kepada Allah para jamaah, kita wajib fanatik. Meskipun kita belum banyak tahu, ya, meskipun ilmu kita masih sederhana, tetapi tanamkan kuat-kuat, ya, pada diri kita fanatik terhadap Allah. Komitmen yang tinggi kepada Allah. Ya, di saat kita belum banyak pengetahuan misalnya, tanamkan itu. Maka kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, fanatik terhadap Allah. Sampai nanti terus kita mencari ilmu, sampai benar-benar paham tentang Allah, sampai benar-benar memiliki ma'rifatullah yang sempurna, sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian para jamaah? Karena kalau tidak, maka kita akan terombang-ambing. Kita akan terpedaya oleh pemikiran-pemikiran, oleh tipu daya syaitan, oleh khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya, apalagi sekarang misalnya banyaknya kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada Islam, yang mereka berbicara tentang Allah, berbicara tentang malaikat, berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang takdir, tetapi menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini contoh. Maka tatkala kita fanatiknya terhadap Allah kuat, bahwasanya Allah lah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan alam semesta ini, bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan diri kita semuanya. Tanamkan kuat-kuat bahwa tidak ada hal itu selain Allah, bahwa Allah yang memberi rizki, ya, Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menuju ada. Kepadanya kita akan kembali. Tanamkan kuat-kuat di hati kita bahwa Allah huwar razzaq, dialah yang memberi rizki. Tanamkan kuat-kuat di dalam hati kita agar kita terhindar dari mencari rizki kepada jalan-jalan yang salah. Seperti yang terjadi sekarang misalnya, minta rizki di kuburan, minta berkah di kuburan, ya, datang ke dukun-dukun, datang ke Gunung Kawi, bakar kemenyan, ya, mau bikin rumah saja harus bakar kemenyan misalnya. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari syariat, tanamkan kuat-kuat fanatik terhadap Allah, bahwasanya tidak boleh bersujud kecuali kepada Allah, bahwasanya tidak boleh meminta sesuatu yang memang hubungannya dengan Allah kecuali kepada Allah, seperti minta rizki, minta sehat, minta masa depan yang gemilang, minta pahala, minta selamat dari siksa, ya, minta selamat dari celaka, dijauhkan dari fitnah. Semua ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah diberikan kepada seorang makhluk pun, siapapun dia. La malakun muqarrabun, tidak pula diberikan kepada malaikat yang terdekat.
Wala nabiyyun mursalun, tidak pula diberikan kepada seorang nabi yang diutus. Wala waliyun min awliyaillah, dan tidak pula diberikan kepada seorang wali dari wali-wali Allah. Wala nahnu kal bashar, dan apalagi kita sebagai manusia biasa. Dan itu semuanya hanya akan terjadi apabila fanatisme kita kepada Allah tegak. Nah, ini yang positif. Tanamkan kuat-kuat fanatik terhadap Allah sejak dini. Makanya kita kalau mendidik anak-anak kita, sejak anak itu lahir sudah ditanamkan tentang Allah. Sampai dia bisa berbicara, dia sudah bisa mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ya, sampai kemudian kemana dia akan berpendidikan? Arahkan kepada yang bisa mengajarkan dia kepada fanatik tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fanatik lagi yang terbaik, ya, yaitu contoh ini, fanatik itu banyak sebenarnya. Fanatik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanatik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dibutuhkan bagi kita umat Islam. Yaitu juga berlaku pada umat masing-masing. Umatnya Nabi Ibrahim harus fanatik terhadap nabinya. Umatnya Nabi Musa harus fanatik terhadap nabinya. Umatnya Nabi Isa harus fanatik terhadap nabinya. Nah, kebetulan kita sekarang sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanatik terhadap Rasul. Ini adalah merupakan kewajiban, sama dengan kewajiban kita fanatik terhadap Allah dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi fanatik terhadap Rasul sama dengan fanatik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutus engkau Muhammad atas mereka sebagai penjaga. Pada surat An-Nisa ayat 80 ini, Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul sama dengan telah taat kepada Allah. Nah, dari sini kita wajib menanamkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, fanatik terhadap Rasulullah. Agar terjadi pada kita ketaatan yang baik, komitmen yang baik. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, bahwa taat itu kita definisikan, yaitu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur autarkan lil mahdzur. Taat itu adalah sesuainya, sepakatnya dengan kehendak, baik itu dalam rangka menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Di dalam taat itu tidak sembarangan. Taat yang benar, taat yang akan menjadikan kita selamat, yaitu apabila taat kita sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat kita? Ya, apakah kita sudah bisa memastikan bahwa salat kita sudah seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah? Bagaimana puasa kita? Sudahkah seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah? Bagaimana haji kita? Sudahkah sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah? Ya, contoh kecil saja, misalnya bagaimana kita berwudu? Sudahkah seperti sifat wudu Rasulullah? Nah, ini dibutuhkan sekali. Nah, ini tidak akan terjadi apabila fanatik kepada Rasul kurang baik, atau fanatik terhadap Rasul tapi salah pemahaman. Kenapa? Karena dasar pemahaman keagamaannya sudah tercampuri oleh banyak hal. Ya, sudah jelas fanatiknya Khawarij terhadap Rasulullah beda dengan fanatiknya Ahlus Sunnah. Fanatiknya Syiah terhadap Rasulullah jelas beda dengan fanatiknya Ahlus Sunnah. Fanatiknya Jahmiyah, Murji'ah, Qadariyah, Asy'ariyah terhadap Rasulullah sudah pasti berbeda jauh dengan fanatiknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ternyata dalam masalah
fanatik itu juga diperlukan adanya pengetahuan, ya, diperlukan adanya pengetahuan. Bagaimana kita fanatik terhadap Allah? Benar. Bagaimana kita fanatik terhadap Rasulullah? Benar. Itulah yang harus kita perhatikan pada diri kita. Apakah hal ini urgen bagi kita? Sangat-sangat urgen para jamaah. Kenapa? Karena masalah-masalah yang baru saja kita pelajari itu masalah-masalah yang sangat identik dengan keselamatan kita. Apakah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia ini karena pemahamannya benar, jalan hidupnya benar? Dan apakah kita nanti di akhirat akan menjadi orang yang selamat dari siksa Allah, masuk surga, atau kita akan masuk neraka? Semua ini ditentukan oleh bagaimana fanatik kita, bagaimana nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal seperti ini terkadang dianggap remeh oleh banyak orang. Hal seperti ini dianggap remeh, padahal sangat-sangat penting sekali. Ya, fanatik terhadap Rasulullah akan melahirkan pada kita yaitu komitmen yang tinggi terhadapnya. Kita akan membelanya, kita akan mempertahankan ideologinya, ya, kita akan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semua itu tidak akan terjadi kecuali tatkala kita fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan catatan yaitu fanatik yang benar. Karena itulah kita harus mendasari diri kita dengan pengetahuan yang benar, ya, dengan al-aqidah as-salimah, dengan akidah yang selamat. Jauhkan diri kita dari paham-paham apapun, ya, jauhkan, selamatkan diri kita dari faham Khawarij, jauhkan diri kita dari faham Syiah, jauhkan diri kita dari faham Mu'tazilah, dan begitu juga seterusnya. Jauhkan dari faham-faham. Kembalikan diri kita ini, kembalikan pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salafus soleh. Jangan lupa yang ketiga itu sebagaimana yang difahami oleh salafus soleh. Karena para jamaah, kenapa harus salafus soleh? Karena ketika salafus soleh ditiadakan, ternyata kenyataan di lapangan banyak kelompok-kelompok yang seperti itu tetapi tidak selamat, ya, dari manhaj-manhaj ad-dalalah, dari sistem-sistem yang salah, dari jalan-jalan yang sesat, tidak terselamatkan. Misalnya, saya hanya fanatik terhadap Al-Quran. Ini juga tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran tidak sendirian. Al-Quran di sini diperlukan adanya sunnah. Karena sunnah adalah syarihatun lil Quran, sebagai penjelas bagi Al-Quran. Kemudian sunnah pun juga tidak cukup, kecuali harus ditambah sebagaimana yang difahami oleh salafus soleh. Kenapa tidak cukup? Karena saat Al-Quran dan As-Sunnah digulirkan oleh Rasulullah SAW, di sana audiennya, murid-muridnya, orang yang mengkopi, orang yang kepadanya saat itu ajaran ini diajarkan, siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Merekalah salafus soleh. Maka Al-Quran yang datang kepada kita sekarang, sunnah atau hadis yang datang kita kepada sekarang, wajib kita sandarkan kepada mereka. Bagaimana para sahabat menyikapi surat ini, ayat ini? Bagaimana para sahabat menyikapi hadis ini? Sebagaimana hal itu dilakukan oleh para imam-imam kita, imam-imam mujtahid. Bagaimana Imam Malik begitu takzimnya kepada sahabat. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi begitu takzimnya kepada sahabat. Sampai Imam Hanafi mengatakan apa yang datang dari Rasulullah maka fa'alar ra'syi wal aini, di atas mata dan kepala. Dan apapun yang datang dari sahabat fa'alar ra'syi wal aini, apapun yang datang dari sahabat maka di atas kepala dan di atas mata. Ini artinya komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi yang telah dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu takzimnya kepada para sahabat.
Komitmen yang tinggi yang datang dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Komitmen yang tinggi. Begitu juga yang datang pada imam-imam yang lainnya. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Para imam-imam ahli hadis. Komitmen yang tinggi kepada para sahabat. Sampai-sampai menjadi ukuran ini hadis ini sahih, mutawatir sahih atau sahih saja. Sahihnya sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi. Apakah ini hadis hasan? Apakah ini hadis dhaif? Itu semuanya mereka klasifikasikan hadis itu berdasarkan kepada siapa sahabat yang menjadi sandaran hadis itu. Dan saat itu sahabat yang menjadi sandaran berapa orang? 1, 2, 3, mayoritas itu semuanya juga menentukan. Ini menunjukkan bahwa para imam-imam itu komitmennya tinggi terhadap salafus soleh. Karena itulah komitmen yang tinggi terhadap salafus soleh itulah sampai pernah datang sabda Nabi SAW yang meskipun kurun ketiga belum datang, tapi hadis itu sudah mewadai atau sabda Nabi itu sudah mewadai. Di mana Nabi pernah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum atau kama qala. Artinya sebaik-baik kurun adalah kurunku, masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya. Masa di masa Rasulullah yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Masa sesudah Rasulullah yaitu masa tabi'in, masa sahabat dan tabi'in, di mana sahabat mengajari Islam ini dengan sempurna kepada para tabi'in. Para tabi'in kemudian mengkopi dengan seksama. Mereka mentransfer agamanya para sahabat, yang sahabat mentransfer agama itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mentransfer agama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in mengkopi agama itu dari para sahabat dengan seksama. Dan sudah dibuktikan. Ini kurun yang kedua. Kurun yang pertama Rasulullah dan para sahabatnya. Kurun yang kedua sahabat memberikan ilmu kepada tabi'in. Jadi kurun yang kedua pada para tabi'in. Kemudian para tabi'in memberikan ilmunya tentang Islam ini kepada tabi'in yang ketiga. Nah, tabi'in yang ketiga itu ada pada masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya ada pada level kurun ketiga. Nah, Rasulullah sampai menjadikan kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga khairul kurun, sebaik-baik kurun. Dan tidak dibeda-bedakan. 1, 2, 3 Rasul katakan khairul kurun, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa. Kenapa demikian para jamaah? Karena peran salafus soleh di situ masih sangat kuat. Di mana kurun 1, 2, 3 ini selalu Allah, Rasulullah, Quran, Sunnah. Dan mereka tidak berani menyimpang walaupun sehuruf pun. Ya, kalaupun kita mendengarkan adanya penyimpangan-penyimpangan, bukan dari mereka, tetapi dari orang lain yang memang ingin menyusup, yang ingin membuat fitnah dan menebar fitnah di dalam Islam. Tetapi dari kurun pertama, kedua, ketiga, mereka adalah orang-orang yang komitmen terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Sehuruf pun mereka tidak berani berbuat kesalahan. Nah, yang lebih tinggi lagi dari itu, dan saya juga merasa kagum ya, kalau Rasulullah dan para sahabatnya sudah jelas, Rasulullah sudah benar-benar faham tentang Allah. Para sahabat ada Rasulullah. Kemudian para tabi'in ada sahabat. Yang menjadikan saya pribadi kagum itu adalah tabi'in yang ketiga. Di mana tabi'in yang ketiga ini ilmu mendengarkan dari tabi'in. Namun mereka berada pada posisi mengumpulkan seluruh agama ini. Mengumpulkan seluruh tafasilul Islam. Ruas-ruas Islam, pasal-pasal Islam. Tugas itu ada pada tabi'in yang ketiga. Merapikan Al-Quran, ya. Ini sudah ada pada sahabat, kemudian pada tabi'in, dan pada tabi'in ketiga, mereka kemudian Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi digali bagaimana tafsir ayat masing-masing. Terjadilah pada kurun ketiga.
Kemudian hadis-hadis dikumpulkan. Sementara hadis-hadis itu berserakan bersama para sahabat masing-masing. Dan mereka jihad di medan jihad yang berbeda-beda. Sehingga hadis ini, hadis tertentu dibawa ke negeri ini, hadis tertentu dibawa oleh pemiliknya ke hadis ini, ke negeri ini, di mana mereka berada. Dan murid-muridnya siapa? Terkadang si sahabat sudah mati, tapi mereka mencari murid-muridnya. Nah, kurun ketiga inilah mereka mengumpulkan, mengejar di mana ada berita tentang hadis Rasulullah, mereka kejar sampai dapat. Mereka pelajari sanadnya dari fulan sampai kepada Rasulullah. Kemudian dibukukan. Sehingga dampak positif dari sepak terjang para tabi'in yang ketiga ini sampai kita saat ini dalam mempelajari Islam seakan kita masih berada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sampai kita sekarang ini, padahal kita sudah jauh dari zamannya para sahabat. Ya. Akibat atau dampak dari jasa mereka, para imam-imam pada kurun ketiga yang mengumpulkan ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya yang kuat. Sampai kalau ada yang meragukan pun, akhirnya hadis itu dikelompokkan kepada mungkin do'if. Do'ifnya ada yang masih tertolong, sampai kepada do'if yang paling parah. Kenapa? Karena mereka tidak ingin agama ini diterima begitu saja oleh generasi berikutnya tanpa mengetahui kebenaran dalilnya. Sehingga dengan demikian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita mempelajari Quran, mempelajari sunnah, seakan kita masih berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan begitu hikmahnya, di antara hikmahnya adalah manusia, terutama orang yang beriman, kapanpun, dimanapun mereka berada, tidak boleh menyimpang dari jalan Islam yang sebenarnya. Tidak ada alasan di dalam Islam. Loh, kita kan zaman sekarang, zaman Rasulullah kan sudah jauh, tidak ada alasan. Tidak benar ketika orang mengatakan, kenapa kita dibawa kepada zaman Rasulullah? Kita sekarang ini sudah di zaman modern. Inilah alasan-alasan penolakan bagi orang-orang yang tidak suka dengan sunnah. Sering kita dapati seperti itu. Sunnah. Kalau memang harus sunnah, ya naik onta saja. Sekarang sudah zamannya bis, sudah zamannya pesawat, kata mereka. Mereka tidak sadar bahwa pembicaraan kita adalah masalah agama, bukan masalah dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya dalam masalah agama yang terbaik adalah yang pertama. Dalam masalah dunia memang yang terbaik adalah yang terakhir. Karena yang terakhir lebih canggih. Komputer saja, sejak masih ada komputer tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 3, sampai komputer yang paling canggih. Sekarang kita sudah anggap canggih. 10 tahun yang akan datang, maka kita akan mendapatkan komputer yang lebih canggih lagi daripada yang sekarang. Itu masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia memang yang terakhir, tapi dalam masalah agama pasti yang pertama itu yang lebih baik. Kenapa? Karena yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dalam urusan agama kita mesti harus kembali kepada yang pertama. Jangan agama ini ditafsirkan dengan yang sekarang atau dengan pola sekarang. Tidak boleh. Islam harus dikembalikan kepada yang pertama. Sandarkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para imam-imam ini. Ya. Makanya di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan al-Islam tauqifiyah. Islam itu tauqifi. Artinya tidak boleh seseorang berbicara Islam kecuali ada dalil. Ya, tidak boleh seseorang berbicara Islam kecuali ada dalilnya. Kenapa? Itulah sebenarnya. Karena ketika Islam dikembalikan kepada dalil, maka Islam akan kembali kepada fitrahnya yang semula. Akan kita rasakan keasliannya.
Tapi ketika kita berbicara Islam dengan metode liberal yang seperti yang sekarang ini, metode kebebasan, ya akhirnya terjadilah polemik, terjadilah al-ikhtilaf al-madhmum, perpecahan-perpecahan yang tercela. Makanya sangat disayangkan kalau kemudian ada Islam Nusantara. Jelas ini akan menjadikan Islam nanti terpecah-pecah. Ya, yang kita takuti nanti terjadi, ini Islam kita Indonesia, kita bukan Mekah. Dan sekarang sudah sering terjadi seperti itu. Kita ini bukan Mekah, kita ini bukan Mesir, kita ini Indonesia. Ya kita ini Muslim, tapi kita Muslim Indonesia. Maunya apa kan begitu. Nah ini jeleknya. Ketika Islam tidak dikembalikan kepada dalil. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara fanatik, maka fanatik kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat wajib, ya, sangat dibutuhkan bagi kita semuanya agar kita bisa merasakan keaslian agama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fanatik terhadap Allah, fanatik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanatik terhadap salafus soleh. Fanatik terhadap salafus soleh manfaatnya seperti yang kita jelaskan tadi. Kenapa? Karena merekalah penerima wahyu yang pertama. Merekalah yang menerima ajaran syariat ini yang asli, yang belum terkontaminasi oleh apapun, yang belum terkontaminasi oleh otak manusia. Allah, Rasulullah, para sahabat. Maka jangan merasa lebih baik dari para sahabat. Para sahabat adalah dalil setelah Rasulullah. Allah, Rasulullah, para sahabat. Para sahabat dalam ini dalil ketiga setelah Allah, Rasulullah, para sahabat. Kemudian setelah para sahabat, para tabi'in yang pertama. Ini dalil dalam ikutan. Ya. Kemudian setelah itu dalil yang terakhir, dan ini yang terakhir, yaitu dalil, yaitu para tabi'in yang ketiga, di mana mereka masih masuk ke dalam sabda Nabi, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Kenapa kita tidak sebut kurun yang keempat? Karena kurun keempat itu sudah terkontaminasi, di mana dalam hadis dikatakan, atau yang semakna kata Nabi, setelah itu akan muncul kurun berikutnya, di mana mereka tidak dimintai untuk memimpin, mereka berusaha meminta untuk diangkat jadi pemimpin, dan begitu seterusnya. Artinya kurun yang berikutnya ini sudah tidak bisa menjadi dalil, melainkan bahwa kurun yang keempat sampai hari ini harus kembali kepada Allah, Rasulullah, salafus soleh. Nah, salafus soleh di sini kembali kepada kurun pertama, kedua, ketiga. Makanya para ulama-ulama ahlu sunnah senantiasa kalau menyitir sebuah dalil dari hadis, mesti tidak lepas dari rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ahmad, rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, rawahu Malik, rawahul Hanafi, rawahu Syafi'i, rawahu Darimi, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena mereka adalah kurun ketiga. Ahlus sunnah tidak berbicara Islam seenaknya. Ahlus sunnah tetap mengikuti jejak ini, tetap mengikuti langkah-langkah ini, di mana mereka senantiasa menyandarkan keagamaan ini kepada salafus soleh, kepada kurun pertama, kedua, dan ketiga. Sampai dalam masalah dalil misalnya terjadilah polemik. Ini rawahu siapa? Ini rawahu siapa? Itu di kalangan ahlus sunnah. Ketika diketahui rawahul Bukhari, sami'na wa ata'na. Ketika diketahui ini rawahu Tirmidzi, ini rawahu Muslim, ini rawahu Ahmad, dengan landasan yang kuat, sami'na wa ata'na. Nah, di sana nanti ada yang oleh pembawa dalil disandarkan kepada Tirmidzi misalnya, atau mungkin disandarkan kepada Imam Bukhari misalnya, atau mungkin disandarkan kepada Imam Ahmad misalnya, tetapi hanya ngambil yang mudah-mudah saja, yang doif saja misalnya.
doifnya Imam Bukhari yang diambil misalnya, doifnya Imam Ahmad yang diambil misalnya, doifnya Imam Tirmidzi yang diambil misalnya. Kenapa? Karena imam-imam ini sifatnya mengumpulkan semua hadis, baik yang sahih maupun yang doif. Nah, namun kemudian oleh mereka dikelompok-kelompokkan, ini yang sahih, ini yang hasan, ini yang doif. Kemudian yang kita anggap yang doif dengan alasan rawahu Tirmidzi misalnya. Kemudian yang kita anggap yang doif dengan alasan ini rawahu Muslim, padahal rawahul Bukhari, padahal ada dalam kitab ad-doifahnya, kitab doifnya. Nah, ini yang tidak benar. Ahlu sunnah tidak demikian, tetap akan mencari derajat yang paling tinggi, tidak sembarangan dalam menjelaskan agama ini.